aja turu sore. Kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Assalamualaikum senantiasa kami taati guru kami tercinta Kiai Muda
Khalil Ahmad As-Sadiq, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, pengasuh pondok pesantren, pak imam masjid, guru-guru madrasah yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Bupati Batanghari atau mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Camat Wali Tembesi atau mewakilinya. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan masyarakat yang hadir pada malam hari ini, dan para hadirin hadirat seiman seakidah, sebangsa dan setanah air yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan Ummul Quran, acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima ramah-ramah dan salawatan, acara yang kelima mau'izah, acara yang keenam mau'izah hasanah, acara yang ketujuh doa dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Husni Latif. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatina kabul amin. Wa tamami kulli sunnah ma'mul rasulullah syadi dhahiran badinan dafi'atan li kulli syarrin جانبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نيتنا أن الله ينور قلوبنا آمين وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram yang kami muliakan, Kiai Gus Khalil Ahmad yang khusus datang dari Ponpes Pondok Pesantren Al-Fat Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan Pondok Pesantren Temboro. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, karunia, inayah serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, saudara hadirin sekalian, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kenikmatan. Salah satu dari nikmat tersebut yaitu nikmat kesempatan sehingga dapat memenuhi undangan kami pada malam hari ini dalam rangka tabligh akbar memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Yayasan Pondok Pesantren Abu Al-Fatih Al-Jabari di lingkungan RT 13 Kelurahan Kampung Baru. Ribuan terima kasih kepada pihak Pondok Pesantren maupun semua lapisan panitia yang telah menyelenggarakan acara kegiatan seperti ini. Ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wujud cinta dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk segera mempersiapkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه.
para ulama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sifatnya manusia, tabiatnya manusia. Manusia ini memiliki satu sifat yang hampir semua manusia sama, yaitu sifat bosenan. Manusia itu punya sifatnya adalah bosenan. Sehingga ketika nikmat tadi masih datang, pertama kali nikmat itu datang, likulli jadidin ladid. Kalau nikmat itu masih baru, maka nikmat tadi tampak indah, tampak istimewa, tampak luar biasa. Tapi kalau nikmat itu sudah lama kelamaan, maka nikmat tadi menjadi biasa, bosan, biasa. Lama-lama tidak menjadi indah lagi, bahkan nikmat tadi terasa menjadi seperti musibah. Kalau orang punya mobil baru beli, maka mobilnya itu disayang, dicuci setiap hari, diservis. Semua orang megang, minjem, nggak boleh. Nanti lama-kelamaan mobilnya akan tampak biasa. Melihat mobilnya bosan, pengen dijual, ganti baru. Itulah manusia. Kalau orang masih pengantin baru, maka tambah indah sekali. Dunia seperti hanya milik berdua, sampai kentutnya istrinya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini kalau pengantin baru. Nanti lama-kelamaan sudah mulai biasa, marah. Lihat suaminya, lihat istrinya lihat suaminya, sudah bosan, pengen nyari tukar tambahan. Itulah manusia. Walaupun nikmat dari surga pun, Bani Israel itu dikasih nikmat dari surga langsung, namanya manna wassalwa, makanan dari surga langsung yang paling lezat, paling nikmat. Hari pertama lezat, kedua lezat, ketiga, keempat mulai merosot. Dikasih makanan dari surga, pengen nyari sayur-sayuran, bosan. Itulah manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau orang itu dapat nikmat masih gembira, masih syukur, nanti nikmatnya akan bertahan, akan ditambah. Tapi kalau orang sudah mulai enggak gembira lagi, mulai enggak syukur, akan berkurang, kemudian diambil dan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dunia maupun nikmat agama sama aja. Manusia itu punya rasa, namanya rasa jenuh. Maka dalam sejarah Islam itu pernah umat Islam itu sangat jaya sekali. Masya Allah, dalam pemerintahan Bani Abbasiyah itu di Baghdad, 1001 malam itu amal agama di mana-mana, orang Islam ekonominya begitu maju luar biasa. Ulamanya di mana-mana, sampai perpustakaan di Baghdad itu panjangnya hampir berapa kilo gitu. Saking majunya dunia Islam saat itu, menguasai dunia, begitu wibawa di dunia di umat Islam. Masya Allah. Maka tidak beberapa lama datang pasukan dari Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucunya Genghis Khan atau anaknya Genghis Khan. Maka Hulagu Khan tadi datang ke Baghdad, itu orang Islam dibantai dengan begitu sadisnya, sehingga sungai-sungai di Baghdad warnanya menjadi merah, menjadi sungai-sungai darah. Rajanya umat Islam, khalifahnya itu ditangkap, dimasukkan di dalam karpet, diinjak-injak oleh kuda, diinjak-injak oleh orang sampai meninggal dunia. Umat Islam di mana-mana disembelih, perpustakaan Islam, kitab-kitabnya dibakar semua. Masya Allah, saking
hinanya umat Islam saat melawan Mongol ini, sampai ada perempuan Mongol, lewat ketemu umat Islam yang badannya besar, yang jagoan. Maka perempuan Mongol tadi mengatakan, kamu muslim? Iya, saya orang Islam. Saya orang Mongol, saya lupa membawa pisau untuk nyembelih kamu. Jangan pergi dulu ya, saya mau pulang dulu ke kemah saya mau nyembelih kamu. Umat Islam tadi gak berani pergi. Laki-laki tadi diam, nunggu ibu-ibu itu ngambil pisau. Setelah datang langsung disembelih umat Islam tadi. Saking hinanya umat Islam saat itu. Korban 100.000, 200.000 umat Islam dibantai habis oleh hulagukan. Maka hulagu ini membuat satu perkemahan yang berada di luar Baghdad. Hulagu membuat pengumuman. Pengumumannya bagaimana? Hei umat Islam, sebarkan ke seluruh negara Islam, saya ini ingin berjumpa dengan pimpinan umat Islam yang paling alim, paling takwa, paling soleh, paling berwibawa. Suruh jumpa dengan saya. Saya ini pernah dengan umat Islam itu mudah sekali kalah. Saya ingin jumpa dengan pimpinannya itu mana. Diumumkan di kota-kota, mana orang yang paling alim, paling soleh, ditunggu oleh hulagukan di kerajaannya sana, di kemahnya sana. Diumumkan di desa-desa, di kota-kota, tidak ada satupun orang yang berani datang. Karena kalau datang itu maknanya adalah menyerahkan lehernya, menyerahkan nyawanya. Saking sadisnya orang Mongol saat itu, sampai kepala-kepala umat Islam itu dijadikan minuman tengkoraknya itu. Tidak ada satupun umat Islam yang berani datang sowan jumpa dengan hulagukan tadi. Maka tiba-tiba datang seorang anak muda, umurnya masih belasan tahun. Dia datang ke perkemahannya orang Mongol tadi dengan membawa onta. Kemudian dia datang dengan membawa kambing dan membawa ayam jago. Dia datang masuk ke perkemahannya orang Mongol. Maka dilaporkan, Tuan, hulagu ini sudah datang ini, utusan umat Islam, pimpinannya sudah datang. Suruh masuk. Ketika masuk dilihat mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Seret. Maka hulagu tersinggung dia. Saya ini pengen jumpa dengan pimpinannya. Kenapa dikirim anak muda yang ingusan seperti ini? Maka dia mengatakan, hei anak muda, apakah orang Islam gak ada yang lebih hebat daripada kamu? Apa orang Islam gak ada yang lebih gagah daripada kamu, lebih besar daripada kamu? Maka anak muda tadi mengatakan, tidak keder sedikit pun, tidak minder sedikit pun. Anak muda tadi mengatakan, hei hulagu, kalau kamu ingin berjumpa dengan yang besar, orang yang besar, maka saya sekarang membawa yang lebih besar daripada orang-orang yang besar. Itu ada onta saya di depan, kamu berjumpa dengan dia, ketemu dengan dia sana. Kalau kamu ingin berjumpa dengan yang berjenggot, yang berwibawa begitu, saya membawa yang lebih panjang jenggotnya daripada yang panjang itu. Saya punya kambing di luar itu. Kalau kamu ingin berjumpa dengan orang yang ahli bayan, yang suaranya lantang, orator umum, itu di depan saya bawa ayam jago, ketemu dengan mereka. Tapi kalau kamu ingin berjumpa dengan orang yang berakal, ketemu dengan saya. Allah. Ini anak muda masih santri, belum ustaz. Masya Allah. Maka hulagu tadi kaget. Ini ada orang datang ke perkemahan saya, ke pasukan saya, gak membawa pasukan sendiri, berani gertak saya dengan begitu dahsyatnya ini. Ini orang istimewa ini. Maka hulagu tanya kepada dia, hei anak muda,
siapa yang ngirim saya ke sini untuk membantai umat muslim itu siapa? Maka anak muda tadi mengatakan, yang ngirim kamu saya. Kaget dia. Kalau begitu siapa yang bisa kalahkan saya, yang bisa ngusir saya dari dunia Islam ini? Yang bisa ngusir kamu juga saya. Maka Hulagu mulai emosi. Maksud kamu apa? Maksud saya, yang mendatangkan kamu ke sini ini adalah amalan-amalan saya. Dulu ketika kami itu masih mensyukuri nikmat agama, mensyukuri kerja agama, mensyukuri salat, mensyukuri dakwah, mensyukuri zikir, mensyukuri para ulama, mensyukuri kerja-kerja dakwah, kerja agama. La in syakartum la azidannakum. Maka Islam itu semakin kuat, semakin jaya, semakin kuat, semakin kuat. Ketika kami sudah mulai gak syukur, kitab-kitab kami taruh di bawah, sudah di mana-mana orang ghaflah, orang lalai di mana-mana. Al-Quran sudah mulai tidak didengarkan lagi. Orang mendengarkan hadis-hadis sudah mulai tidak tertarik lagi. Ketika kami mulai tidak syukur, Allah datangkan kamu ke sini untuk membantai kami habis-habisan. Nanti kalau kami sudah mulai mensyukuri nikmat agama ini, kami syukuri lagi nikmat Islam, kami syukuri lagi nikmat iman, nikmat sholat, nikmat haji, nikmat puasa ini. Ketika sudah kami syukuri lagi, tidak akan lama kamu akan habis. Maka betul, umat Islam mulai bersyukur kembali, kerja agama kembali, sholat lagi, ngaji lagi, zikir lagi. Allah datangkan Sultanul Ulama, pimpinannya para ulama, namanya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Dia ngalahkan orang Mongol itu ngalahkannya bukan pakai tembak, ngalahkannya bukan pakai pedang, bukan pakai tombak. Senjatanya Syekh Izzuddin itu adalah angin. Maka dia bilang pada orang Mongol, angin, ini orang Mongol, kamu angkat 10 meter ke atas. Diangkat, jatuhkan, angkat lagi, jatuhkan, angkat lagi, sampai habis semua. Bahkan banyak yang masuk Islam pada akhirnya. Maknanya bagaimana? Ketika umat Islam itu masih mensyukuri nikmat-nikmat agama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertahankan nikmat tadi dan akan ditingkatkan yang luar biasa. Maka negeri kita ini adalah negeri yang paling suka syukuran. Betul atau tidak? Dikit-dikit syukuran, anaknya khitanan syukuran, buka toko syukuran, haji syukuran, pulang haji syukuran, terus hari-hari. Beli motor baru syukuran, istri baru syukuran. Masya Allah, akhirnya negeri kita itu bagaimanapun saja negeri yang luar biasa. Dijajah Belanda 350 tahun, mereka tidak berhasil merubah umat Islam menjadi keluar dari Islam. Maka pada hari ini kita mau syukuran lagi nih. Ini malam syukuran. Maka harus gembira, nggak boleh ngantuk. Betul? Gembira apa enggak? Syukuran apa? Mensyukuri kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ini kita harus lebih gembira daripada gembiranya kita mendengar anak kita nangis baru lahir itu. Orang tua itu kalau mendengar anaknya baru lahir, gembira, Masya Allah, ibunya senang, Alhamdulillah, anak saya lahir, luar biasa gembira sekali. Padahal anak itu belum tentu menguntungkan dia di dunia, belum tentu menguntungkan dia di akhirat. Bahkan banyak sekali anak-anak yang sangat merugikan dia di dunia. Nanti nyusahkan orang tuanya, bahkan bunuh orang tuanya. Itu masih di dunia. Belum lagi di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, istri lari
dari suaminya, ketemu suaminya lari karena takut dituntut oleh suaminya. Suami lari dari istrinya karena takut dituntut oleh istrinya. Kenapa dulu dia tidak mengajarkan agama kepada istrinya? Masya Allah, kita punya anak yang belum jelas apakah dia menguntungkan kita atau tidak. Itu gembiranya luar biasa. Dibiayai habis-habisan, akikohan habis-habisan. Lah sekarang ini, pada hari ini adalah memperingati kelahiran orang yang jelas menguntungkan kita di dunia, menguntungkan kita di akhirat. Maka gembira kita hari ini harus melebihi gembira kita punya anak, melebihi gembira kita punya istri, melebihi gembira kita punya dunia dengan segala isinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dulu ada seorang, dalam I'anatul Talib itu diceritakan, ada seseorang yang dia ini ahli maksiat, orang fasik, hari-hari berbuat maksiat sampai orang-orang kampungnya itu nggak ada yang simpati lagi dengan dia itu. Saking jeleknya akhlaknya, jeleknya budi pekertinya, sering ganggu orang. Ketika dia meninggal dunia, tidak ada satupun orang yang mau ngurus jenazah dia, dibiarkan di rumah jenazahnya. Maka tiba-tiba terdengar ada suara tanpa rupa. Suara tadi mengatakan apa? Ishhadu janazata waliyin min awliyai fa innahu azizun indi. Wahai orang-orang Basrah, wahai orang-orang kampung sini, kamu hadiri, kamu urusi jenazahnya Fulan bin Fulan, karena dia ini adalah salah satu wali dari wali-waliku, kekasih dari kekasihku. Dia ini adalah orang yang punya derajat tinggi di sisi saya. Maka orang kamu itu dengan begitu berat datang itu, dimandikan jenazahnya, diurusi, dikafani, disolati, dikuburkan sambil bertanya-tanya amalan dia itu apa sebenarnya. Tanya ke tetangganya nggak tahu, tanya ke keluarganya nggak tahu. Semua orang mengatakan dia itu nggak punya kebaikan, dia itu preman, dia itu begini, dia itu begitu. Sampai akhirnya ada satu ulama istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya amalannya anak muda ini apa. Maka ulama dari istikharah, salat, zikir, baca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Kalau mau istikharah itu baca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Salat 2 rakaat terus tidur. Dalam tidurnya dia melihat pemuda tadi duduk dalam satu istana yang begitu indah, yang mana istana tadi luarnya bisa terlihat dari dalamnya, dalamnya terlihat dari luarnya. Wa furushin marfu'ah, dipan-dipannya istana tadi tingginya itu bainas sama'i wal ardh, antara bumi dan langit. Saking indahnya istana itu. Di situ ada bidadari-bidadari yang begitu cantik sekali, yang kalau dia lau basaqat ala sab'ati abkhurin lakana tilkal abkhuri ahla minal asal. Seumpama bidadari tadi meludah di 7 samudra, maka 7 samudra tadi akan lebih manis daripada madu. Maka bidadari itu duduk di samping-sampingnya, dia duduk di singgasana dengan senyum. Maka dia tanya, kamu pengen nyari amalan saya? Iya, amalan kamu itu apa? Yang kamu rahasiakan itu apa amalan kamu? Gak ada yang saya rahasiakan. Semua amalan saya itu tahu semua orang, gak ada yang saya rahasiakan sedikit pun. Apa itu? Amalan saya setiap datang bulan Rabiul Awal, datang bulan Maulid, maka saya ini beli baju baru. Baju saya itu saya bersihkan, bahkan beli baju baru yang paling mahal. Kemudian saya juga beli minyak wangi yang paling mahal. Masya Allah,
Saya potong rambut saya mandi sebersih-bersihnya. Saya ngomong dalam hati saya sendiri, ini adalah bulan mulia, saya harus gembira dalam bulan ini demi menghormati junjungan saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ini bikin maulidan di rumah, sedikit, 5 orang, 6 orang yang hadir. Karena itulah Allah ampuni semua dosa saya dan saya dikumpulkan bersama para wali Allah. Jadi kalau maulidan Nabi ini, yang maulidan itu bukan pesantren, bukan hanya masjid-masjid agung, bukan. Yang harus gembira itu semua orang yang merasa diuntungkan dengan Rasulullah SAW. Siapa yang merasa diuntungkan? Semua umat Islam itu merasa diuntungkan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah selayaknya seharusnya bikin maulidan itu setiap rumah, bukan setiap masjid. Siap? Pasti. Jadi maulid Nabi itu bukan maulid Nabi kalau nggak ada taskilnya. Ayo taskil, yang siap 4 bulan siapa? Jangan angkat tangan, berdiri. Gimana ini? Katanya cinta dengan Nabi. Berdiri terus, tunggu dulu, terus mau saya dalili dulu ini. Jadi urutannya itu cinta dengan Nabi, kemudian cinta dengan usaha Nabi. Kok bisa begitu, Pak? Lihat syairnya itu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Telah terbit bulan purnama dari jalan Thaniyatul Wada. Syukur semua, gembira semua dengan kedatangan Nabi. Tidak berhenti situ. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah yang ngajak kepada kebaikan. Kalau orang itu masih mau ngajak kepada kebaikan, walaupun kadang-kadang kurang ajar, harus disyukuri. Ini datang taskil terus syukuri. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Datang rumah, Pak turut dong, datang lagi, Pak dong. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Cinta Nabi, cinta usaha Nabi, tambah lagi belum selesai. Ayyuhal mab'utsu fina cinta bil amril muta. Kata almarhum Kiai, maknanya apa? Siap ditaskil kapanpun saja. Engkau datang ya Rasulullah untuk ditaati. Nabi nyuruh kita untuk berjuang, maka sekarang berdiri, catat namanya. Ayo, berdiri. Tapi ada yang tulis. Kalau berdiri duduk lagi nanti nggak ada yang tulis. Ayo Pak Tolha, tulis mana? Nah itu, nama di belakang tuh. Nah ini namanya majelis yang berakhir perjuangan. Kalau majelis yang berakhir perjuangan, berarti itu hanya dongeng sebelum tidur. Habis dongeng makan pulang. Sana taskil ke belakang. 4 bulan. Siap? Belakang. Ini dari Madinah, kelihatan ini dari Madinah. Masya Allah. Ayo. Lumayan, cobanya nih berapa orang nih, Masya Allah. 40 hari. Ayo, dari 4 bulan, 40 hari. Ayo, kom. Jangan duduk. Ke belakang, 40 hari. Ayo, 40 hari. Taskil ini. 40 hari. Tahun terakhir habis tahun. 40 hari sudah. Belakang. 3 hari. 3 hari itu hanya 24 jam kali 3. Ayo. Kom. 3 hari. Gak ada yang mau? Masya Allah. Ayo, kom. 3 hari. Siap. Yang terakhir sehari. Yang pengen nyoba, bapak-bapak yang pengen nyoba 1 hari. Dakwah itu satu dagangan. Kita itu punya dagangan. Ada toko itu Alfamart, ya, ada Indomaret,
yang satu lagi hipermat, satu lagi almat, apa lagi? Al-Qaidi. Jadi itu semua dagangan-dagangan masuk surga. Ada NU, ada surga, ada Muhammadiyah, ini dagangan tabligh. Ayo Kum. Ini salah satu dagangan. Tabligh itu bagian dari agama, bukan tabligh itu agama, bukan. Bagian satu gerakan untuk menuju ridha Allah, satu gerakan. Gerakannya banyak mulai zaman Nabi Adam, gerak semua itu. Dulu ada awal-awal itu Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Nanti ganti gerakan lagi Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, ganti lagi Bani Abbasiyah, ganti lagi Turki Utsmani. Sekarang Jamaah Tabligh, ada macam-macam. Ayo, ini dagangan kita ini. Ayo, siapa jadi salesnya? Gimana jadi sales nggak mau ini? Ayo, dagangannya kan laku gimana? Insya Allah kok duduk. Jadi orang itu kalau perdagangan, katanya orang-orang yang dagang itu, biar kelihatan ramai itu kadang-kadang yang beli temannya sendiri. Mana? Wah, yang beli temannya sendiri dan ramai. Ini biar orang-orang pada senang, berdiri. Nanti berangkatnya besok. Ayo, bang. Ini gimana perdagangannya ini? Waduh, gak mau kerja sama dalam perdagangan itu gimana ini? Masya Allah. Kita beri hadiah Maulid Nabi dengan keluar. Ayo, Maulid Nabi dengan makan sudah banyak. Sekarang Maulid Nabi dengan keluar ada nggak? Masya Allah. Yang dulu ini niatnya kapan? Takut dengan bunyai, takut dengan istrinya. Masya Allah. Insya Allah siap semua. Agama itu kalau nggak berjuang ya niat berjuang, jangan sampai nggak berjuang nggak niat berjuang, itu rugi pol. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang nggak jihad, nggak niat jihad, mata ala syubhati minan nifaq, dia mati ada kemunafikan dalam hatinya, karena nggak mau berjuang dan nggak mau niat berjuang. Siap? Saling cinta mencintai, kerjasama yang baik. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انت خلقتنا وانت تهدينا وانت تتهمنا وانت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا فهما، اللهم زدنا نورا، اللهم زدنا ورعا، اللهم زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa anak dan istri kami ya Allah, ampunilah dosa ahli kampung kami ya Allah, ampunilah dosa umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami ya Allah untuk berkhidmat kepada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami ya Allah untuk menyebarkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami ya Allah, jadikanlah kami ya Allah asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Ya Allah, luruskanlah langkah-langkah kami ya Allah. Ya Allah, luruskanlah langkah-langkah kami ya Allah, langkah-langkah yang bersama dengan Nabi-Mu ya Allah, langkah-langkah yang sesuai dengan para sahabat Nabi-Mu ya Allah, langkah-langkah yang sesuai dengan para ulama ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mata ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia ini ya Allah seperti Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Laki-lakinya seperti laki-lakinya sahabat ya Allah, perempuannya seperti perempuannya sahabiah ya Allah. Mengamalkan agama-Mu semua ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, berkahnya hari Maulid yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, berkah asbab hidayah seluruh alam ya Allah.
asbab hidayah ya Allah, menjadikan orang masuk surga ya Allah, bukan menjadikan orang masuk neraka ya Allah, menjadikan orang masuk surga ya Allah, menjadikan orang masuk surga berbondong-bondong ya Allah. Asbab tangan kami, asbab lidah kami, asbab mata kami, asbab kulit kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang menggembirakan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang menggembirakan Nabi-Mu ya Allah, orang yang berjalan dalam hak ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.